bahwa seseorang itu katanya terlahir dalam keadaan fitrah dan dia bisa dipengaruhi oleh ayahnya, bisa jadi Majusi, bisa jadi Yahudi, dan bisa jadi Nasrani. Nah, ini kita akan bahas ya hari ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dulu di channel Indah, karena nanti insya Allah teman-teman akan mendapatkan, kalau teman-teman ingin mendapatkan ebook dan sebagainya gratis, bisa nanti sharing di link di bawah ini. Nah, kita akan ngebahas tentang bagaimana sih sebetulnya pengaruh keluarga terhadap pembentukan jiwa seseorang. Jadi kalau kita bisa lihat, keluarga ini adalah salah satu faktor utama ya dalam pembentukan jiwa seseorang. Kenapa? Karena dia atau kita, seseorang itu lahir dari rahim seorang ibu, kemudian juga dibesarkan di lingkungan keluarga ya. Jadi miniatur masyarakat itu ada di dalam keluarga. Kita bisa melihat bahwa oh ternyata kita bisa lihat dia tuh suksesnya tuh karena apa. Salah satu faktornya itu kita bisa melihat dari faktor siapakah ayahnya, siapakah ibunya, siapa orang yang membesarkan dia. Nah, di sini sebagaimana hadis yang pernah teman-teman mungkin pernah dengar gitu kan, atau yang pernah selentingan juga pernah baca-baca juga di scroll di media sosial. Nah, ini ada hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ya. Jadi setiap anak itu sebetulnya dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka ayahnya itulah yang membawa atau kedua orang tuanya itulah yang membawa seseorang itu yang dari tadinya itu fitrah, dia berubah menjadi Yahudi ataukah Nasrani ataukah Majusi, gitu ya. Nah, seorang itu lahir di lingkungan Islam, apakah serta merta dia akan menjadi Islam, ataukah ketika dia Yahudi, lahir di keluarga Yahudi, akan menjadi Yahudi atau tidak. Jadi sebetulnya tergantung bagaimana orang tua ini menjadikan dia, apakah menjadi Yahudi ataukah jadi Nasrani atau jadi Majusi, atau hidup dalam aturan Islam seperti itu, menjadi Muslim. Nah, di sini keluarga itu memegang peran kunci yang sangat penting dalam pembentukan jiwa seseorang, termasuk dalam pola asuh ya. Jadi kalau seandainya ayahnya, ibunya membuat sebuah kurikulum kehidupan untuk keluarga gitu kan, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian juga hadis-hadis yang menjadi pedoman juga hidup umat Muslim, maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang insya Allah berada dalam kehidupan yang Islami. Tapi sebetulnya meskipun keluarga ini tidak satu-satunya kunci dalam pembentukan karakter seorang Muslim gitu, seseorang gitu kan, tapi yaitu menjadi kunci utama. Jadi keluarga ini menjadi kunci utama atau fondasi dalam pembentukan karakter seseorang. Jadi pola asuh akan sangat mempengaruhi jiwa seseorang. Apakah nanti dia itu akan melakukan kejahatan ataukah dia akan melakukan takwa gitu kan? Apakah dia akan melakukan kebaikan ataukah dia akan melakukan kemaksiatan? Tergantung bagaimana pola asuh kita sebagai orang tua yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada anak-anak kita, seperti itu. Nah, pola asuh ini di sini sangat berpengaruh ya teman-teman, karena akan memberikan data yang masuk kepada anak-anak kita. Data yang masuk kepada anak-anak ini apakah memberikan luka kepada mereka, bagaimana cara kita mengajarkan sholat, bagaimana cara kita mengajarkan ngaji, apakah hanya sekedar ucapan ataukah diberikan keteladanan, seperti itu ya. Jadi kita akan bahas selanjutnya, ada dalil-dalil yang membahas tentang bahwa keluarga ini memberikan peran penting terhadap pembentukan jiwa seseorang. Nah, di sini Anda sudah menyusun berbagai banyak dalil tentang pembentukan keluarga dalam pembentukan jiwa seseorang ya. Baik, di sini ada dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang biasa teman-teman juga dengarkan, cara-cara pernikahan gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di sini dikatakan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah
bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri. Ya, kebayang ya kalau seandainya manusia dipasangkan dengan hewan, manusia dipasangkan dengan tumbuhan, tapi maha besar Allah, Allah menciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Jadi sesama manusia seperti itu. Kemudian juga di sini agar apa? Agar kamu merasa tentram, litaskunu ilaiha. Kemudian juga terbentuk mawaddah, kemudian warahmah, rasa cinta, kasih sayang, seperti itu ya. Dan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, di sini ini titik tekannya adalah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, berarti ada tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kira-kira kalau untuk orang-orang yang berpikir bakal dapat nggak sih? Bakal menemukan nggak tanda-tanda kebesaran Allah? Ini barusan saya jadi kayak rasa kebayang ya kalau seandainya Allah itu memasangkan kita sama tumbuhan, memasangkan kita itu sama hewan-hewan gitu. Apa yang akan terjadi? Keturunan yang seperti apa yang nanti akan lahir dari kita? Betapa maha besarnya Allah, Allah memasangkan antara laki-laki dengan perempuan, kemudian juga saling tenang gitu kan, kemudian juga tumbuh rasa cinta dan kasih sayang, kemudian lahir juga dari jenis kita sendiri, anak-anak kita, kemudian yang menenteramkan. Masya Allah, tabarakallah, itu betul-betul kebesaran Allah. Tapi ada lagi kata Allah itu untuk orang-orang yang berpikir, ada tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa didapatkan hanya oleh orang-orang yang berpikir. Selanjutnya di sini dikatakan dalam surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Masyaallah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari apa? Wa quduhan nas wal hijara. Jadi nanti itu di neraka itu kayu bakarnya itu, bahan bakarnya itu manusia dan batu. Kebayang gak sih? Jadi di sini ditekankan bahwa kita harus menjaga keluarga kita dari api neraka. Maksudnya dari api neraka itu bukan benar-benar dari api ya, tapi dari sesuatu yang membuat kita itu masuk kepada neraka apa? Tadi kan udah dijelaskan kalau kita bisa melihat konsep di awal dalam surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha. Jadi Allah sudah menciptakan penyempurnaan jiwa seseorang, tapi Allah memberikan pilihan tadi. Pilihannya apa? Mau fujur atau mau takwa kayak gitu. Nah, di sini Allah betul-betul menekankan kepada ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, bahwa harus dijaga keluarganya dari api neraka. Jadi dari melakukan hal-hal yang akan mengarah kepada neraka tadi. Nah, selanjutnya ada juga dalam Quran surah An-Nisa ayat 19, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Nanti teman-teman bisa baca. Di sini dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Wah, ini keren. Jadi betapa Al-Quran itu memberikan konsep keadilan bagi seluruh umat manusia, termasuk untuk orang-orang mukmin itu sendiri, tentang bagaimana menikahi perempuan, kemudian juga menghalalkan seorang perempuan itu tidak boleh dengan jalan paksa. Ini dikatakan bahwa betapa keluarga itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap jiwa seseorang. Jadi keluarga tuh nggak boleh loh gitu memaksa seseorang untuk menikahkan dengan jalan paksa gitu kan. Di sini dikatakan, kemudian juga janganlah kamu juga menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji dan nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut, dan jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang ada di dalamnya. Keren sih, Masya Allah. Ini Masya Allah. Jadi betul ternyata kenapa Al-Quran ini menjadi rahmat, menjadi syifa, menjadi obat, menjadi petunjuk bagi kita semuanya, karena memang jelas di sini kata-katanya tuh, dari kata-katanya luar biasa gitu, apalagi kalau ini semuanya diterapkan. Selanjutnya ada dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74,
Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi di sini dikatakan bahwa dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami itu apa? Rabbana hab lana min azwajina, ini doa-doa yang selalu kita panjatkan setelah sholat. Jadi betapa keluarga itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan jiwa seseorang. Kita orang tua mendoakan, kemudian anak juga mendoakan kepada orang tua. Nah, di sini wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya juga ada pentingnya keluarga dalam membentuk jiwa seorang. Kalau kita bisa lihat bagaimana pendidikan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Jadi nggak boleh musyrik, nggak boleh menyekutukan Allah. Kemudian juga di dalam Quran surah Luqman, teman-teman bisa temukan ada dalam ayat 13-14. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'uzuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adim. Dikatakan bahwa nggak boleh musyrik loh, karena musyrik ini termasuk kepada kezaliman yang sungguh sangat besar. Wa wasainal insan biwalidayhi, dan nah di sini, dan kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik. Wa wasainal insan biwalidayhi, berbuat baik kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Kemudian kepada siapa? Hamalathu ummuhu, ya Allah, ya ibunya yang telah mengandungnya, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, jadi mengandungnya 9 bulan, kemudian juga menyusuinya dalam keadaan dalam waktu 2 tahun. Anishkurli, dan wali-walidayka ilayyal masir, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam waktu 2 tahun tadi. Kemudian anishkurli wali-walidayka ilayyal masir, jadi bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Jadi salah satu bentuk tanda syukur kepada Allah itu adalah berterima kasih juga kepada orang tua. Yang keren, luar biasa. Kenapa? Dari pembentukan jiwa yang dibuat oleh keluarga itu akan menentukan nasib kita di masa depan gitu. Betapa ibunya itu melahirkan, menyusui, memberikan data yang terbaik kepada anaknya. Jadi kalau datanya jelek, maka itu bisa jadi akan berdampak sangat jelek juga nanti di masa depan. Tapi kalau datanya, pondasinya keren dari ibunya, maka itu luar biasa juga fondasi yang akan terbangun untuk kehidupan seseorang di masa depannya, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Masih banyak sekali Al-Quran, ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang pembentukan karakter atau jiwa seseorang, dilihat dari bagaimana pola pengasuhan keluarga. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.